Alhamdulillah Akadi Amzala Abdil Kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi fa huwa muslimun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Subhanallah. Yang sangat saya hormati Bapak Sekda Kota Cirebon, selalu memberi motivasi dan inspirasi buat kita semua belajar ibadah. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kota Cirebon, yang saya hormati Bapak Pimpinan Forkompinda, serta Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Isya dan tarawih rahimahullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi energi pada malam hari ini untuk bisa hadir dalam rangka menunaikan kewajiban sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan tarawih. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai penerus risalahnya. Pada kultum singkat kali ini, saya ingin menyampaikan satu pesan spiritual dari seorang ulama besar, ulama yang hadir pada generasi pasca sahabat, dan beliau inilah menjadi gurunya sekian banyak ulama pasca tabi'in. Namanya Imam Hasan Al-Basri. Beliau ini gurunya langsung kepada para sahabat senior, dan ilmunya menjadi inspirasi bagi ilmu-ilmu yang berkembang pada abad kedua dan abad ketiga. Kata beliau, ada 3 poin nasihat spiritualnya, bahwa yang pertama, man la adaba lahu la ilma. Kata beliau, barang siapa yang tidak punya etika, maka ilmu setinggi apapun tidak ada manfaatnya. Maknanya apa? Ilmu itu harus berbanding lurus dengan moral. Itu Islam. Ilmu itu harus berbanding lurus dengan akhlak dan etika. Dan yang menyebabkan Allah memasukkan orang ke dalam surga bukan ilmunya, bukan ibadahnya, itu iya. Tapi yang paling penting yang menjadi pertimbangan Allah memasukkan kita ke dalam surga adalah kualitas moral dan akhlaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, puasa ini salah satu media paling efektif untuk membentuk dan memperbaiki etika dan akhlak serta moral kita. Sering kita sampaikan bahwa bulan puasa ini adalah media terbaik untuk melakukan pendidikan jiwa. Selama ini kan yang didik oleh kita kan fisik. Kita seringkali terjebak oleh pendidikan-pendidikan yang bersifat formal, performa, dan fisik, tapi lupa mendidik jiwa. Nah, di bulan Ramadan ini adalah salah satu media terbaik untuk mendidik jiwa menjadi lebih baik. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, salah satu jiwa yang berkualitas adalah ketika dia memiliki moral dan akhlak yang terbaik. Misi pertama dari Rasulullah ketika diutus Quran adalah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku hadir ke bumi ini, kata Nabi, diutus oleh Allah dengan satu misi, menyempurnakan akhlak manusia. Nah, Bapak sekalian, krisis paling berbahaya sebenarnya bukan ekonomi, bukan krisis politik, bukan krisis energi, tetapi sebenarnya secara filosofis krisis yang paling berbahaya adalah
sebuah bangsa akhlaknya sudah mengalami penurunan, maka bangsa itu akan mengalami keruntuhan. Sebaliknya, ketika bangsa itu moralnya tinggi, integritasnya tinggi, kualitas akhlaknya tinggi, maka punya potensi bangsa itu menjadi bangsa besar. Nah, kalimat yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri ini terbukti dalam sejarah bahwa ilmu setinggi apapun dalam pendekatan apapun, termasuk pendekatan agama, kalau tidak diimbangi dengan kualitas moral, akan menjadi kontraproduktif atau mubazir. Hadirin jamaah sholat tarawih rahimahullah. Oleh karena itu, mari kita perbaiki di era Ramadan ini untuk terus mengemas pribadi kita memiliki akhlak yang baik dan memiliki etika yang baik. Hadirin rahimahullah, saya teringat satu pidato yang disampaikan oleh Albert Einstein, seorang ahli fisika terkemuka di dunia. Beliau menyampaikan pidato di Princeton University di Amerika pada tahun 1938. Kata beliau, ini orang Yahudi, tapi pada titik klimaknya dia menyadari bahwa persoalan moral ini menjadi penting, persoalan agama menjadi penting. Di depan para ahli fisika dunia yang menyampaikan di Princeton University bahwa science without religion is blind. Ilmu pengetahuan, ilmu yang berkembang yang tidak didasari dengan moral dan agama yang benar akan menjadi buta. Einstein menyadari betul sebagai seorang ahli fisika, ketika ilmunya dikembangkan tanpa akhlak maka menjadi malapetaka. Itu 1938 dan ini sesuai dengan ajaran agama kita. Tapi sebaliknya kata Einstein, religion without science is blind. Agama yang bagus, akhlak yang bagus, kalau tidak di-backup dengan pengetahuan dan akal yang memadai, juga mengalami kebincangan. Islam mengajarkan keseimbangan kekuatan akhlak dan kekuatan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang menjadi Tuhan akan bermasalah. Akhlak yang berlebihan tanpa di-backup dengan pengetahuan yang cukup juga akan pincang. Itulah hebatnya peradaban Islam 600 tahun menguasai dunia karena berhasil menyeimbangkan antara kekuatan sains dan kekuatan agama. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Yang kedua, nasihat Imam Hasan Al-Basri, mudah-mudahan menjadi nasihat kita semua. Apa kata beliau? Man la sabara lahu la dina lahu, dalam bahasa Arab. Apa maknanya? Barang siapa yang tidak memiliki kesabaran dalam menjalani hidup, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang berbohong dalam beragama. Jadi kualitas agama seseorang itu kata beliau sangat ditentukan oleh seberapa besar kesabaran yang menjalani kehidupan. Bapak-bapak yang ada di komunikasi di daerah pasti butuh kesabaran melaksanakan tugas. Seorang suami yang mencari nafkah untuk anak dan istrinya butuh kesabaran. Orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, menjalankan sholat subuh butuh kesabaran tinggi. Bapak-bapak polisi yang bekerja di lapangan dan di berbagai tempat itu butuh kesabaran tinggi. Semua bapak ibu sekalian di masing-masing profesinya, ketika ingin pekerjaannya memiliki benefit yang tinggi, punya capaian yang terbaik, maka membutuhkan kesabaran. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang tidak memiliki kesabaran dalam hidup, maka dia berbohong dalam agama. Sekali lagi, agama seseorang sangat ditentukan oleh kualitas kesabaran. Hadirin jamaah sholat tarawih rahimahullah, apa relevansinya dengan puasa? Puasa sekali lagi salah satu media terbaik untuk mendidik jiwa lebih bersabar. Pada kesempatan yang lalu saya pernah menyampaikan banyak orang terjebak oleh puasa formalitas yang hanya menahan lapar dan haus, tapi nilainya tidak ada. Karena apa? Karena mengabaikan nilai ini. Maka ada puasa yang kemarin kita jelaskan namanya puasa substantif. Puasa substantif itu adalah puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi berefek pada pendidikan jiwa lebih besar. Orang puasa, orang menahan lapar, menahan haus, tapi kalau dalam kehidupannya kehilangan kesabaran dan gagal mengendalikan emosinya, maka puasanya dianggap gagal secara spiritual, sebagaimana disampaikan oleh Nabi. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa jumlah. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nilainya dapat nol, karena apa? Karena puasanya tidak beresensi, puasanya tidak bersabar. Nah, kata Imam Al-Basri,
sekali lagi bahwa barang siapa yang tidak sabar menjalani kehidupan, maka dia sesungguhnya tidak beragama yang benar. Kualitas agama seseorang terletak pada tingkat kesabaran. Yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali, man la war'alahu la zulma. Kata beliau, barang siapa yang tidak warak, warak itu salah satu makom station dalam ilmu tasawuf, di mana orang sudah memiliki tingkat tinggi beragamaannya. Warak itu dalam bahasa yang kita terjemahkan artinya hati-hati. Barang siapa yang tidak hati-hati menjalani kehidupan, la zulma lahu, maka dia tidak ada martabat. Jadi kata beliau, barang siapa yang tidak hati-hati menjalani kehidupan, maka kehormatannya menjadi hilang. Hati-hati dalam apa? Banyak hal. Hati-hati dalam bisnis, hati-hati dalam bicara. Ketika bicara kita, ada satu statement dari Nabi Muhammad, kul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik, kalau nggak bisa bicara baik, lebih baiknya. Diam itu lebih mulia daripada bicara yang tidak baik. Itu kata Nabi. Maka ada satu juga statement dari seorang filosof Yunani namanya Socrates. Dia mengatakan bahwa ciri orang pintar, dia akan bicara yang penting-penting. Dia akan mau bicara ketika ada sesuatu yang penting dibicara. Tapi ciri orang bodoh adalah yang penting pengen bicara. Ini kata Socrates. Jadi kualitas seseorang itu, kemartaban seseorang itu terletak dalam hati-hatinya dalam berbicara. Mari kita membangun tradisi berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berbisnis, berhati-hati dalam bekerja, karena kita tidak hanya hidup hari ini, tapi kita hidup pada satu masa yang tidak akan ada batas. Kesimpulan terakhir yang sering saya sampaikan bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu baru dimulai ketika nafas kita berhenti. Hari ini bukan hidup yang sesungguhnya. Hari ini adalah tempat bekerja. Kapan kita hidup sesungguhnya? Begitu kita mati, maka kita akan dihidupkan kembali dan ditempatkan di sebuah zona namanya barzakh untuk hidup selama-lamanya. Masalahnya, hidup selama-lamanya itu bisa sangat bahagia, bisa sangat menderita, ditentukan oleh apa yang dilakukan kita ini. 3 hal tadi mudah-mudahan akan menjadi bagian dari upaya kita memperbaiki kehidupan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih.